الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. hamba-hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan Zoom untuk silaturahim. Yang tentunya dengan adanya Zoom ini semua ustadz dan ustazah tepat waktu hadir. Enggak terganggu oleh macet di jalan. Ini adalah merupakan karunia dari Allah. Bahkan dengan Zoom ini bisa terlihat semuanya gitu. Kalau lagi ceramah nggak bisa melihat semuanya, yang terlihat cuma di depan. Kalau ini mah kelihatan semuanya. Iya, betul. Dan kalau tidak pakai Zoom, nggak kelihatan wajah itu, karena harus pakai masker. Dengan pakai Zoom, kelihatan. Karena hadisnya juga menyebutkan, talqu wajhika li akhika shadaqah. Tampilan wajahmu berseri senyum karena keimanan, itu merupakan sedekah. Di luar nggak bisa sedekah itu. Sudah dihalangi oleh fikih WHO. Aduh, maha tuh. Iya, kita taat aja, patuh itu kepada aturan seperti itu. Tapi dengan Zoom, alhamdulillah, Allah yang menyediakan alat ini untuk supaya kita tidak terhalangi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai hamba-hamba Allah, tidak terhalangi oleh isu pandemi atau isu COVID-19. Karena tentunya arti silaturahim itu adalah tidak bisa dibatasi dengan jarak. Tidak terhalang oleh visi, oleh dinding. Silaturahim adalah menjalin komunikasi kesayangan. Kesayangan dalam Islam tentunya kesayangan berlandaskan keyakinan, pemahaman, dan perasaan. Dan dalam hal ini betul-betul terasa terutama oleh para ustadz dan ustazah. Bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan komunikasi guru dengan anak. Cukup berat. Kalau masih harus jauh gitu anak-anak belajar, kalau transfer ilmu sekarang itu tanpa guru pun bisa nyari guru sendiri melalui media. Saya sendiri sekarang sering mendengarkan ceramah guru-guru saya lama. Beliau mah tidak melihat saya aja melihat beliau. Ya, melalui YouTube kan gitu. Tetapi komunikasi emosional tidak ada itu. Interaksi emosional tidak ada. Hanya dari satu arah saja. Ini yang dirasakan berat saat ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya ayat 27, 28 dari surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kamu jangan khianat kepada Allah, khianat kepada Rasul, khianat kepada amanatmu. Apa di antara amanat yang dimaksudkan dalam ayat ini? Ayat berikutnya, amwalukum wa auladukum. Itu amanat dari Allah, jangan dikhianati. Sekarang ini bagi orang yang kurang keimanannya, kurang rasa tanggung jawab di hadapan Allah, ketika memang sekolah tidak jalan, selesai sudah. Tapi kalau orang-orang yang memang memiliki nikmat iman, tentunya setiap malam para ustadz ustadzah selalu mendoakan murid-muridnya sebagai bukti silaturahim, sebagai bukti menjalin komunikasi kesayang. Tapi hanya sebatas materi, sebatas duniawi, nggak akan berlangsung hal itu. Keistimewaan umat Islam. Jadi kalau di dalam al-Islam jelas sayang menyayangi, cinta mencintai, tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat. Bahkan hari raya Idul Fitri yang senantiasa dihiasi dengan full senyum, full doa. Sekarang ini sudah merasakan ada gangguan. Tapi tentu secara fisik terganggu. Secara non-fisik jangan sampai terganggu. Bahkan saya termasuk yang memang merasakan ada hal yang sangat unik dalam hari raya Idul Fitri yang lalu. Saya mendapatkan tugas khutbah Idul Fitri di depan
Hipermat MIM. Ya, sewaktu sholat, sewaktu khutbah, jelas aturan harus dipenuhi. Jaga jarak. Selesai khutbah untuk pertama kalinya. Selesai khutbah, saya dikerumuni masa, susah untuk bertemu keluarga karena antrian ingin berfoto bersama terus. Dan waktu berfoto, rapatkan, buka maskernya katanya. Ini kan sangat ironis sekali gitu ya. Waktu sholat, jaga jarak. Waktu berfoto, dibuka masker dan juga rapatkan. La haula wala quwata illa billah. Rasanya sedih sekali gitu. Padahal sholat menyebut hadis tentang sholat, Rasulullah menegaskan, la tadharu furujatin lisyayatin. Kamu jangan memberikan celah-celah untuk setan masuk. Man wasala saf wasalahullah wa man qata'a saf qata'ahullah. Siapa yang mempertemukan saf, maka jamaahnya diterima oleh Allah. Apabila tidak dipertemukan, ini dipertanyakan berjamaahnya dapat apa enggak. Tapi tentu kita berusaha. Kalau memang secara fisik tidak bertemu, non fisik jangan sampai putus. Itulah salah satu langkah yang patut kita lakukan saat ini dengan silaturahim melalui Zoom ini, walaupun komunikasi sebelum isu pandemi diangkat. Sudah Allah sediakan agar silaturahim tidak terputus. Inilah luar biasa Al-Islam mengajarkan kepada kita. Dan materi sekarang kan berhubungan dengan follow up Al-Quran ya, lanjutan Al-Quran. Ya tadi saya sudah ngobrol-ngobrol singkat dengan Pak Dokter. Ini adalah saya tampil pasien dokter nih. Udah lama gak jadi pasien dokter. Ya alhamdulillah sekarang bisa bertemu. Dan tadi sudah saya sampaikan sekilas bahwa saya sekarang sedang punya program. Alhamdulillah diberi nikmat sehat. Sejak dulu waktu saya dirawat oleh dokter saat stroke. Aduh luar biasa, stroke tahun 2016. Banyak orang yang berkomentar, wah penyakit begini mah katanya nggak akan normal lagi ke depannya juga. Itu sampai begitu dok, saya tuh aduh cukup kaget gitu. Nggak mungkin katanya, walaupun sehat nggak normal lagi katanya. La haula wala quwwata illa billah. Memang terasa betul selama 5 tahun saya tidak produktif. Hanya membaca, mendengar, membaca juga yang ringan-ringan. Mendengar gitu saja terus selama 5 tahun. Untuk menulis nggak mampu. Nyoba-nyoba sewaktu saya sudah sehat sekitar 2 tahunan, saya coba menulis langsung pusing. Sudah 3 tahun juga begitu. Mau menulis buku langsung pusing. Namun bulan September tahun 2020 masa pandemi ini, saya mendapatkan kiriman dari mantu saya, terjemah Al-Quran revisi terakhir 2019. Saya baca ada perubahan dari yang dulu-dulu. Muncul ide bagaimana saya kalau menyampaikan komentar terhadap terjemah ini. Akhirnya berkembanglah ide tersebut sampai ada keinginan membuat tafsir 10 qiraat. Ditambah dengan tadabbur setiap ayat. Alhamdulillah sejak bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya udah bulan ke-8, mestinya sudah selesai ini juz ke-8, tapi juz 7 satu halaman lagi belum selesai. Karena memang Ramadan ada aktivitas yang berbeda, sehingga agak lambat menulis pada bulan Ramadan. Sebelumnya saya upayakan 1 juz 1 bulan selesai, dan sudah terbit 1 judul, 1 jilid 1, juz 1, itu setebal 450 halaman, juz 1. Dan nampaknya surat Al-Maidah ini lebih luas. Mudah-mudahanlah kalau nanti mau diadakan ya pertemuan dengan Luqmanul Hakim, kita akan Quran ini turun beberapa qiraat yang benar, yang mana nih? Perlu diamandemen, makanya Al-Quran la haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu saya merasa terpanggil harus membuktikan justru dengan adanya banyak qiraat ini, bukti bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup sepanjang masa untuk semua umat manusia di seluruh dunia. Dan terasa sekarang setelahnya mengkaji beberapa qiraat ini, dinikmati betul bimbingan ilahi sampai kepada pembahasan huruf per huruf,
Dan ternyata huruf-huruf Al-Quran juga punya makna yang sangat mendalam. Ini saya tampilkan ya tentang yang 10 qiraat. Dari mulai Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amrin, dan selanjutnya sampai Khalafil Ashir. Dan riwayat hafaz yang biasa dipakai di Luqmanul Hakim harus saya tampilkan di sini supaya para ustadzah langsung sekarang juga hafal ya. Hafal jalur maksudnya nih. Nah kan riwayat hafaz dari Asim, dari Abu Amrin, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tampilkan di sini 2 jalur, hafaz dari Asim, dari Abu Abdurrahman, dari 5 sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam buku jilid pertama, ya, dan saya ungkapkan lagi. Lalu saya bahas sekilas tentang mukjizat huruf-huruf Al-Quran. Karena kurang mendapatkan perhatian tentang masalah huruf Al-Quran. Umpamanya alif lam mim. Ini kan alif lam mim ini cuma 3 huruf. Yang kalau dalam surat Al-Fil dibaca alam ini. Tapi kenapa dibaca alif lam mim? Begitulah yang diajarkan Rasul. Ya kenapa tulisannya tidak seperti ini alif lam mim? Begitu juga tulisan dari Rasulullah. Banyak orang berpandangan bahwa Rasul itu tidak tahu tulis, tidak tahu baca sampai hari ajal menjemput beliau. Apakah seperti itu? Ya kalau dikatakan aminu billahi wa rasulih nabil ummi, berimanlah kepada Allah Rasul, yaitu Nabi ummi. Umminya Rasul jangan diukur dengan umminya masyarakat Arab secara umum. Umminya Rasulullah adalah tidak mempelajari ilmu tulis yang diketahui oleh masyarakat Arab. Tidak mempelajari ilmu baca yang biasa dipakai oleh orang Arab. Karena Rasulullah disiapkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu baca langsung dari Allah. Ilmu tulis langsung dari Allah. Makanya tulisan Alkitab ini tak hanya dibaca panjang, tapi tidak pakai alif. Itu adalah yang diajarkan Jibril kepada Rasul, diajarkan Rasul kepada para sahabat. Dan tentunya dengan adanya tulisan Dzalikal Kitabu tanpa alif, tulisan Alkitab ini dapat dibaca juga Al-Kutub. Mengingatkan bahwa yang harus kita imani bukan hanya satu kitab, tapi semua kitab. Ini adalah merupakan tauqifi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita temukan tulisan kitabun, ada yang pakai alif, ada yang enggak. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatu, kitabun tidak pakai. Tapi dalam surat Al-Kahfi, min kitabi rabbik, kitab ini pakai alif. Kalau tidak punya arti, ini enggak mungkin. Pasti punya arti. Dan ini yang saya bahas dalam juz pertama. Tentang as-shalah umpamanya. Kenapa sholat dibaca sholat, tidak sholawutuka? Pakai waw kan ini. Tapi semuanya membaca ya syaibu as-sholatu kata muruk. Ini adalah merupakan bukti juga mukjizat Al-Quran dari segi penulisan huruf. Maka saya tegaskan di sini bahwa di dalam Al-Quran, dalam mushaf Al-Quran ini, banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan dan banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan. Dan juga banyak ditemukan makna-makna tanpa tulisan huruf, tanpa bacaan huruf. Tapi maknanya ada. Antara lain kemarin sudah dibahas dalam surat Al-Qadar ya, di bulan Ramadan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Itu kalau maknanya adalah tatanazzalu, tapi tulisannya tanazzalu, bacaannya juga tanazzalu, tapi maknanya adalah tatanazzalu. Ada apa di balik tidak dimunculkannya huruf ta? Pasti punya makna. Nah, tentang salat, ada yang pakai waw, as-salatu, ada yang pakai alif. Alladzina fi sholatim khashi'un. Ini pakai alif salat. Di sini pakai waw. Kalau tidak punya makna, enggak mungkin terpelihara sampai 14 abad. Ya, ini saya tampilkan untuk supaya menjadi bahan kajian para ustadz dan ustadzah yang sangat penting dikemukakan kepada masyarakat banyak bahwa wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad ini bukan hanya bacaan, tetapi juga tulisan. Bukan cuma yang dibaca yang ditulis, tapi ada yang tidak dibaca, ada yang tidak ditulis tapi makna jelas. Ini yang memang ya harus diungkap dalam buku ini. Ini baru bahasan tentang huruf. Nah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kenapa tidak pakai alif? Ini juga sangat bermakna. Apabila pakai alif apa maknanya dan apabila tidak pakai alif apa? Ya, saya tidak akan promosi di sini tapi informasinya. Bedanya informasi dengan promosinya.
Ya, mudah-mudahan menjadi daya tarik buat semua kita untuk menggali Al-Quran di balik tulisan huruf, di balik bacaan huruf. Nah, dalam surat Maryam ada kalimat wa qad khalaqtuka. Dalam qiraat yang lain wa qad khalaqnaka. Nah, ini memberikan makna yang saya ambil dari razaqnahum tadi, kenapa tidak pakai alif? Antara lain untuk memberi makna bahwa Allah berfirman kami, itu menunjukkan bahwa Allah Maha Agung dan Maha Tunggal, Maha Esa. Ketika Allah mengatakan aku, Allah adalah Maha Esa, tetap Maha Mulia, Maha Agung. Karena di hadapan Allah, tu dengan nak sama. Khalaqtuka dengan khalaqnaka sama bagi Allah. Ini salah satu makna. Jadi mudah-mudahan Allah berikan usia sampai ya berlanjut kajian. Lalu saya ambil contoh yang lain adalah terkait dengan 10 qiraat tadi. Umpamanya ayat 9. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Ada bacaan wa ma yakhda'una, ada bacaan wa ma yukhadi'una. Ketika dibaca wa ma yakhda'una, itu menggambarkan ada aksi tipu daya dari satu arah ke arah yang berlawanan. Tapi kalau wa ma yukhadi'una, maka tipu daya dari dua arah, saling menipu. Jadi sangat berkaitan dengan masalah fikih siasi, fikih politik, fikih perang. Ketika dibaca dua-duanya, ada wa ma yakhda'un dan ada wa ma yukhadi'una. Itu sekilas saja. Kemudian saya kembali ke bahasan secara umum. Alhamdulillah dengan adanya waktu yang Allah berikan kepada saya sejak bulan Oktober, saya diberi nikmat sehat. Alhamdulillah dokter. Aduh, luar biasa nih kesehatan. Sempatlah sejak saya mulai menulis, sempat sakit 2 kali, agak pusing-pusing. Tapi sampai saat ini diberi nikmat sehat. Oleh karena itu, saya pun sudah ikrar ke keluarga, ke tim penerbitan. Ini sebagai ya niat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat sehat. Maka buku ini silahkan tangani secara profesional, tetapkan royalti buat saya, dan semua royalti buat saya masuk ke kas pesantren. Wakaf ini. Jadi buku ini wakaf untuk pesantren. Sehingga ya dengan adanya niat wakaf, semoga Allah berikan usia yang panjang. Kalau pemanya jadwal kematian sudah dekat, mudah-mudahan diperpanjang oleh Allah, dan Allah Maha Kuasa. Allah yang menentukan segala-galanya kan gitu. Dan ini adalah salah satu upaya Allah mudah-mudahan meraih nikmat husnul khatimah. Dan juga sebagai warisan khusus buat Maqdis, umumnya buat umat secara keseluruhan. Karena sampai saat ini alhamdulillah Bandung cukup banyak memiliki lembaga-lembaga Al-Quran. Namun belum ada pemersatu yang bersifat aktivitas lah gitu. Alhamdulillah kalau baru temu, kemarin juga banyak yang datang, para ustadz yang lama-lama tidak ketemu. Tetapi tentu tidak cukup seperti itu. Silaturahim kita adalah harus ada aktivitas rutin berkaitan dengan Qur'anan. Oleh karena itu, mohon doanya bersama, semoga segera dapat terbangun masjid yang tanahnya sudah ijab qabul di Jalan Ciwastra, seluas 2000 meter, akan dibangun Masjid Baitul Maqdis untuk pertemuan para guru-guru Al-Quran dari mana saja. Antara materi yang akan dikaji adalah buku ini. Sehingga betul-betul terasa bahwa Al-Quran itu mukjizat dari berbagai segi. Bacaannya, tulisannya, bahkan sampai tidak kalah pentingnya agar orang mendengar Al-Quran betul-betul merasa terhibur. Bagaimana caranya supaya orang mendengar Al-Quran merasa terhibur? Maka di Maqdis juga di tamat Quran. Oh keren, 2 jam tamat Quran. Apa itu 2 jam tamat Quran? Taknya tahsin, matnya maqamat, itu maksudnya. Belajar membaca dengan baik dan juga belajar irama yang sesuai dengan makna yang dimaksud. Itu yang diprogramkan dan sudah sampai ke Gontor itu. Program tamat Al-Quran itu sudah 11 kali ngirim guru-guru kita dari Maqdis ke Gontor untuk
mendidik, membina para alumni Gontor sebelum mereka tersebar ke seluruh pelosok Indonesia, maka dibekali dulu oleh Makdis bagaimana cara mengajar Al-Quran. Alhamdulillah. Dan sekilas juga saya ingin menyampaikan sebelum dibuka ya dialog, pengalaman dari kajian baru sampai surat Al-An'am ini, ternyata baru kali ini juga saya dapat menikmati kenapa Al-Fatihah diberi nama Al-Fatihah, Al-Baqarah diberi nama Al-Baqarah, sampai Al-An'am apa namanya dan apa hubungannya dengan makna. Al-Fatihah sebagai password atau PIN ya, nomor PIN. Sehingga semua surat dalam Al-Quran tidak bisa lepas dari Al-Fatihah. Makanya diberi nama Al-Fatihah. Dan dalam Al-Fatihah ternyata kita mendapatkan bimbingan untuk membaca alam secara keseluruhan. Rabbil Alamin. Dan kata Rabb sing diartikan Tuhan. Terus kalau ilah apa artinya? Tuhan juga. Apa bedanya ilah dengan Rabb? Sama, nggak bisa. Kalau sama, kenapa ada dua kata? Dalam Al-Quran kalau ada dua kata, pasti ada dua makna. Nah dalam hal ini insya Allah PR buat Luqmanul Hakim ini. Apa bedanya ilah dengan Rabb? Dalam Al-Quran kalau kata ilah hanya diidhofatkan kepada manusia. Sedangkan kalau Rabb diidhofatkan kepada alam. Rabbul Masyriqain, Rabbul Masyarik, Rabbus Samawati wal Ardi. Tidak ada ilahus samawati wal ardi. Dan di dalam surat Yusuf kata Arab tidak hanya digunakan untuk Allah, tapi kalau ilah la ilaha illallah. Tapi kalau Rabb, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala lillazi dhanna annahu najim minhum adhkurni inda rabbik fa ansaw syaitanu dzikra rabbih. Nabi Yusuf berpesan kepada dua temannya. Salah satunya yang akan keluar dari penjara. Beliau bersabda, wahai kawan, nanti kalau kawan sudah berada di depan Rabb kamu, sebut-sebut nama aku. Yang dimaksud dengan Rabb kamu bukan Allah di sini, tapi adalah Raja Mesir. Al-Quran mengakui penggunaan Rabb untuk selain Allah. Dan Al-Quran menghapuskan penggunaan ilah selain hanya untuk Allah. Kalau begitu maka jangan disamakan makna Rabb dengan makna ilah. Di dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillah, Allah Rabbil Alamin, juga adalah Tuhan. Kemudian la ilaha illahu juga Tuhan. Ini nampaknya sangat penting untuk kita gali lebih dalam. Surat Al-Baqarah membimbing kita untuk mengenal watak manusia. Kehidupan manusia sejak zaman manusia pertama sampai hari kiamat. Manusia terbagi tiga. Ada muttaqin, ada kafaru, ada yang tidak muttaqin, tidak kafaru. Tidak terlihat kafarunya, tidak terlihat keimanannya. Karena mereka mengatakan amana billah wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang disepakati para ulama itu adalah orang munafik. Tapi surat Al-Baqarah di awal dari mulai ayat 9 ayat 8 bahkan dari ayat 7 ya sampai ayat 20 ayat 19 itu tidak menyebut kata munafik. Ada apa di balik disembunyikannya kata munafik, padahal sifat-sifat yang ada pada tersebut sifat munafik semuanya. Itu juga adalah sangat penting untuk kita gali. Ada apa di balik itu? Dan di dalam surat Al-Munafiqun ada penekanan langsung, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah. Nah, surat Al-Baqarah mengantarkan kita untuk mengenal manusia dan diakhiri dengan doa. Maka ketika kita membaca manusia secara keseluruhan, yang kufur, yang fasik, yang maksiat, yang taat, kembalikan kepada Allah dan kita menyadari bahwa kita tidak mampu berdakwah dengan benar, tidak mampu mengajak manusia ke jalan yang Allah ridhoi dengan tepat, dengan benar, banyak kekurangan, wa'fu anna. Dan banyak juga berbuat dosa, waghfir lana. Sudah dimaaf, sudah diampuni, belum bisa dijamin masuk surga kalau tidak ada rahmat. Makanya wa'fu anna waghfir lana warhamna. Surat Al-Baqarah selesai, kita masuk ke surat Ali Imran. Surat Ali Imran mengantarkan kita untuk mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Nah, kalau sudah kembali kepada Allah segala-galanya, kita akan merasakan nikmat bersama Allah dimanapun kita berada. Kalau sudah merasakan nikmat bersama Allah dimanapun kita berada, kita pasti akan senantiasa menjaga diri, menjaga keluarga, dan kita akan tampil sebagai orang yang memberikan keteladanan. Makanya dalam surat Al-Imran kita temukan ada kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan di akhir juga dengan doa lagi surat Al-Imran.
Masuklah ke surat An-Nisa, setelahnya kita merasakan penting untuk mengajak manusia ke jalan yang benar, ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka Al-Quran surat An-Nisa mengingatkan, di samping kamu memiliki semangat untuk menjadi teladan bagi umat yang banyak, jangan lupa keluargamu. Surat An-Nisa membimbing kita bagaimana cara membangun keluarga yang Islami. Dan penamaan Ali Imran, penamaan An-Nisa, penamaan Al-Baqarah, itu semuanya sangat bermakna. Al-Baqarah memang di dalam bahasan Al-Baqarah di situ berkumpul orang mukmin, orang munafik, orang kafir. Itu waktu pembahasan tentang masalah sapi betina. Dan Ali Imran, subhanallah, keluarga Imran. Di dalam keluarga Imran banyak sekali teladan-teladan yang sangat penting untuk digali. Keluarga Imran, ya di sana ada Imrannya itu sendiri, ada Maryam, ada Isa, dan sehubungan dengan nama kekeluargaan, ini Ali Imran, keluarga. Kalau keluarga ada orang tua, ada anak. Hanya 2 orang dalam Al-Quran yang namanya dihubungkan kepada orang tua. Isa bin Maryam, Maryam binti Imran. Hanya 2 orang. Yang lain disebut nama orang tuanya. Ada Sulaiman, ayahnya Daud. Ada Ishak, ada Ismail, ada Yakub, ada orang tuanya. Ibrahim punya anak ya Ismail dan Ishak, punya anak juga Yakub. Tapi tidak disebut Yakub bin Ibrahim, bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Enggak. Hanya 2 orang. 1 orang perempuan, yaitu disebut nama ayahnya. Dan 1 orang laki-laki disebut nama ibunya. Subhanallah. Isa bin Maryam. Ya Isa bin Maryam. Hal yastati rabbuk. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Jadi keluarga Imran ini adalah keluarga teladan dalam pembinaan akidah. Bahkan maka kita semangat untuk menjadi dai. Jangan lupa dakwah keluarga, bangun keluarga yang Islami. Kaji surat An-Nisa. Dan surat An-Nisa diberi nama An-Nisa wanita. Subhanallah. Dalam surat An-Nisa semua status wanita disebut. Ada gadis, ada juga janda, ada janda yang ditinggal wafat, ada janda yang dicerai, ada orang tua, disebutkan dalam surat An-Nisa. Dan hak-hak mereka ada semuanya dalam surat An-Nisa. Dan disebut-sebut fasalihat qanitat hafizatil ghaib. Surat An-Nisa harus mendapatkan perlindungan dari wanita, dari perlindungan dari kaum pria. Rijal qawamun 'alan nisa. Surat An-Nisa. Kemudian setelahnya membangun rumah tangga yang Islami. Jangan cuma sebatas di rumah tangga. Islam adalah untuk semua umat manusia. Maka kaji surat Al-Maidah membimbing kita untuk membangun peradaban dunia. Itu Al-Maidah. Dan kalimat Al-Maidah berarti hidangan. Ada apa disebut dengan surat hidangan? Dalam surat Al-Maidah ayat 112, 113, 114 disebutkan di situ. Ini sangat unik ayat ini. Apa? Nabi Isa punya binaan, kadar-kadar. Kalau Rasulullah punya khulafur rasyidun, kalau Nabi Isa punya hawariyun. Dan orang-orang hawariyun sudah mendapatkan wahyu dari Allah. Bukan wahyu syariat, tapi isyarat atau ilham. Sehingga Allah berfirmankan, kami wahyukan kepada hawariyun, dan mereka berkata, amanna billah washhad bi anna muslimun. Bahwa orang-orang hawari berkata, kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah oleh semua manusia yang membaca ayat ini, kami ini muslim. Umat Nabi Isa yang terdekat kepada Nabi Isa berkata, nahnu muslimun washhad bi anna muslimun. Inilah kunci utama buat kita. Ternyata tidak ada dalam kitab-kitab terdahulu yang mengajarkan beribadah hanya kepada Allah. Dan dalam bahasan surat Ali Imran dan surat Al-Maidah ini, saya banyak mengutip ayat-ayat dari perjanjian lama, perjanjian baru, yang membuktikan tentang hakikat ketauhidan Nabi Isa dan Hawariyun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Insya Allah saya akan mendahulukan mencetak surat Al-Maidah ini karena ini berkaitan dengan peradaban dunia. Di dalam surat Al-Maidah ayat 112 kita temukan. Nah, orang Hawariyun berkata, "Idz qala al-hawariyuna ya Isa bin Maryam." Hawari berkata, "Wahai Isa bin Maryam." Ini manggil kepada seorang rasul, kepada seorang nabi, manggil nama dihubungkan kepada ibunya. Wahai Isa bin Maryam. Enggak manggil Pak Ustadz, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Di Luqmanul Hakim aja kalau ada murid manggil guru dengan namanya gimana kira-kira ya? Nah ini coba orang Hawariyun yang terdekat kepada Rasul manggilnya ya Isa bin Maryam. Lalu kalimat berikutnya bagaimana? Hal yastati rabbuk. Apakah Rabb kamu sanggup enggak? Sanggup apa? Menurunkan makanan untuk kami. Ini etis enggak gitu ya? Orang terdekat kepada Nabi Isa bertanya, apakah Rabb kamu sanggup menurunkan makanan? Mungkin kalau kita yang ditanya, kamu iman enggak? Kan begitu ya. Kok ngomong begitu? Ini sangat penting untuk dikaji nih pelajaran ini. Saya pun membuka tafsir, mendengarkan ceramah-ceramah, enggak ada yang memuaskan. Bahkan sekian banyak ulama mengatakan istashkala alaina hadil ayah. Ayat ini sangat sulit untuk kami pahami. Bagaimana kok orang yang sudah menyatakan aman nabillah wa syahadu bi anna muslimun kok sampai bertanya begitu kepada Isa? Ini yang sangat penting untuk saya sampaikan. Ini tadabbur, bukan tafsir ya. Tadabbur saya sampai di mana dengan ayat ini. Maka setelah itu jawaban Nabi Isa, reaksinya bagaimana? Kata Nabi Isa, fattaqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kamu kepada Allah kalau kalian beriman. Ini jawaban Nabi Isa tidak menggambarkan marah dipanggil ya Isa bin Maryam. Tidak menggambarkan marah karena ditanya tentang hayas turabu. Tapi Nabi Isa mengantarkan Hawari, kita sama-sama berjuang untuk menjadi orang yang bertakwa, beriman. Ayo kita sama-sama berdoa. Kamu juga bisa berdoa tanpa aku. Kira-kira begitu tuh. Fattaqullah in kuntum mu'minin. Jalin komunikasi kamu dengan Allah. Jangan cuma dengan aku. Tapi mereka tidak cukup sampai di situ. Mereka melanjutkan. Begini wahai Isa. Kata Hawariyun. Nuridu an na'kula minha. Wa tatma'inna qulubuna. Wa na'lama an qad sadaqtana. Wa nakuna alaiha minasyahid. Kata Hawariyun. Yang kami maksudkan enggak begitu wahai Isa. Maksud kamu apa? Kami ingin mendapatkan bekal untuk berjuang bersama engkau menyebarkan ajaran tauhid, harus punya makanan. Jangan sampai kami kelaparan di perjalanan, apalagi sampai minta kepada yang kami dakwahi. Kami ingin langsung dari Allah bekal. Ini ilmu yang sangat luar biasa buat para dai. Bahwa para dai harus punya bekal. Dan bukan cuma untuk pribadi. Nuridu an na'kula minha wa na'kula minha. Kami ingin mendapatkan makanan dari makanan tersebut dan sebagian kami jadikan sebagai alat untuk komunikasi dengan umat yang akan kami dakwahi. Jadi sebagian untuk kami, sebagian untuk umat. Berarti para dai harus punya bekal makanan buat dirinya dan buat umat yang didakwahi. Nah, kenapa kok ngomongnya tadi kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, biar kedengaran oleh mereka. Isa itu bin Maryam, bukan bin Allah, tahu? Kira-kira begitu tuh. Jadi ini adalah dakwahnya orang Hawari dengan bahasa dialog. Dan tentunya dakwah sangat bermakna apabila pakai dialog. Oleh karena itu ya, tadi juga Ustaz Noh, maka akan dibuka dialog juga nanti kan. Ya di sini mah bukan dakwah silaturahim di sini makan. Tapi yang jelas pakai dialog itu lebih bermakna, lebih berkualitas, lebih berkesan. Kemudian seakan-akan orang Hawari berkata kepada masyarakat banyak, nih dengaran oleh kamu, saya akan manggil dia ya Isa bin Maryam. Ridho enggak? Ternyata ridho. Kemudian bagaimana kalau kita minta supaya berdoa? Bagaimana cara berdoanya? Apakah dia akan berkata, ya Allah, ayahku, bapak aku, apa begitu? Kita dengarkan dia berdoa. Maka didesak oleh Hawari, wahai Isa, kami mohon engkau minta makan kepada Allah untuk kami dan untuk umat. Dan kalau sudah punya bekal yang cukup, tatma'inna qulubuna, qalbu kami tentram, tenang menyebarkan dakwah.
Jangan sampai lagi ceramah ikat ke dapur. Aduh, hancurlah sudah. Itu ada kan orang yang khutbah Jumat pas sebelum berangkat istrinya, Pak, belum punya besar, belum punya beras. Wah, ingat itu waktu khutbah itu, aduh, belum punya beras. Itu terganggu itu dakwah itu. Jadi harus tatma'inna qulubuna, harus tenang, tentram kalbu kami. Dan apabila tentram, tenang kalbu kami, dakwah akan lancar dan kami akan punya ilmu tambahan buat mereka. Makanya wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Maka kami punya kekuatan komunikasi emosional, sosial dengan makanan yang cukup, komunikasi spiritual, tatma'inna qulubuna, dan komunikasi intelektual, wa na'lama ilmu. Kan kita itu diberi bekal oleh Allah, ilmu keyakinan, ilmu pemikiran, ilmu perasaan. Ini yang sangat penting buat kita. Tidak boleh pokoknya terabaikan salah satu di antara tiga. Pemikiran, keyakinan, dan perasaan. Atau dengan bahasa lain, ada komunikasi spiritual, komunikasi intelektual, dan komunikasi emosional. Harus tiga-tiganya. Nah, setelahnya diperjelas oleh Hawari, maka Nabi Isa memenuhi permohonan sesuai dengan apa yang mereka ungkapkan. Bagaimana? Idh qalallahu, ya apa? Nabi Isa berdoa. Maka Isa bin Maryam, waqala Isa bin Maryam, Allahumma Rabbana. Isa bin Maryam berkata, ya Allah, Rabb kami. Satu-satunya doa dalam Al-Quran yang diawali dengan Allahumma sekaligus Rabbana. Di ayat yang lain Allahumma saja atau Rabbana saja. Hanya di sini Allahumma Rabbana. Ini respon terhadap Hawariyun yang mengatakan, ya Isa bin Maryam, emang Allah Rabb kami. Makanya kami pun akan memperdengarkan kepada manusia secara keseluruhan sejak dahulu sampai sekarang. Ini makanya saya kasih judul nanti untuk surat Al-Maidah, Al-Quran dan peradaban dunia, tafsir 10 qiraat dan tadabbur surat Al-Maidah. Itu judul covernya insyaallah. Nah, ketika Nabi Isa memohon kepada Allah dengan Allahumma Rabbana, maka di sini saya masukkan beberapa ayat dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Antara lain adalah Yohanes 5:30, kemudian ada ya beberapa ayat. Ternyata di situ Isa berkata, aku tidak berbuat sesuai keinginanku, tapi sesuai dengan yang mengutus aku. Dan kehakimanku maha adil, kata dia. Aku tidak berbuat apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Sebatas yang diberikan oleh yang mengutus aku. Itu ada dalam Bible. Berarti Nabi Isa jelas-jelas mengaku sebagai Rasul. Nah, surat Al-Maidah. Sekilas sedikit lagi. Saya sudah masuk surat Al-An'am. Surat Al-An'am ini adalah, saya kasih judul nanti, Al-Quran dan Bina Dakwah. Di dalam surat Al-Maidah ada ya ayyuhallazina amanu sampai 16 kali. Di dalam surat Al-An'am ada kata kul 40 kali lebih. Kul. Dikte dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini sangat luar biasa. Surat Al-Maidah 120 ayat, ya ayyuhallazina amanu terulang 16 kali. Al-Baqarah saja enggak nyampe segitu. Cuma 11 kali, tapi Al-Maidah 16. Dan surat Al-An'am ini adalah setelahnya engkau terjun di dunia, melakukan peradaban dunia, hati-hati ucapan kamu dijaga, kul. Nah, itulah surat Al-An'am. Baik, cukupkan dulu ya. Materinya segitu aja dulu. Ini sekadar apa ya? Sekadar apa? Jazakumullah khairan. Mari dikembalikan lagi ke Ustaz Noh. Ustaz Saiful yang telah memberikan berbagai ilmunya yang luar biasa, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kembali di pertemuan-pertemuan yang lain. Namun untuk lebih afdal lagi, langsung saja doa Ustaz Saiful. Ini barang deh ya punten. Langsung Ustaz, doa ya. Kita sama-sama menghadap kepada Allah dengan penuh keyakinan. Allah mendengar, Allah Maha tahu apa yang diharapkan dan ditakuti oleh kita, dan hanya Allah yang menentukan segala-galanya untuk kita. Allah menegaskan tidak pernah ada yang menimpa diri kita kecuali untuk kepentingan kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana.
husnuzan kepada Allah saat berdoa harus sempurna husnuzan kita kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulih ajma'in. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك Ya Allah, ya Tuhan kami ingin mensyukuri nikmat-Mu, kami belum mampu ya Allah. Kami ingin beribadah kepadamu, kami belum mampu dengan benar ya Allah. Kami ingin menjauhi semua larangan-Mu, kami belum mampu juga ya Allah. Allah ma'afana, waghfir lana warhamna, anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Ya Allah, kami masih sering melanggar aturan-Mu, kami masih sering menyalahgunakan nikmat-Mu. Kami masih sering ya Allah lalai atas aturan-Mu. Rabbana ya Tuhan kami, Ramadan telah berlalu dan kami tidak tahu apa akan bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Sekiranya Engkau izinkan kami untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya, berikan kepada kami Allah nikmat sehat, nikmat mampu menjaga hasil ibadah Ramadan yang lalu untuk sampai kepada Ramadan berikutnya. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya Ramadan kali ini Ramadan terakhir bagi kami. Jadikan Ramadan ini sebagai saksi yang membela kami di akhirat ya Allah. Hanya Engkau yang Maha tahu kapan ajal menjemput kami. Hanya Engkau yang Maha tahu di mana kami akan kedatangan ajal. Rabbana ya Tuhan kami, dimanapun, kapanpun ajal menjemput kami, kami mohon ya Allah, jangan Engkau biarkan kami menghembuskan nafas terakhir, kecuali setelahnya mengungkapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan setelahnya kami hembuskan nafas terakhir, kami mohon Engkau panggil kami dengan panggilan Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah Tuhan kami, Engkau Maha tahu kami sangat menyayangi keluarga kami. Pertemukan kami dengan mereka dalam surga-Mu ya Allah. Berikan kepada kami bersama keluarga kami nikmat bertemu dengan Rasul-Mu dan bertemu dengan Engkau. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang terulang kembali di akhirat nanti. Bertemu dengan kekasih-Mu Rasul-Mu dan bertemu dengan Engkau untuk mendapatkan rahmat ridha dan ampunan-Mu. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.